Iya. Silahkan berdoa, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita memulai, kita perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Karena di sini Ibu baru masuk ke kelas kalian, jadi kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Renjesnita. Saya berasal dari Pasaman Barat. Ya, silahkan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nursifah, alamat Pasaman Barat. Ya, sekarang kita akan mengabsen dulu ya. Nursaibah, Hadir, Bu. ya. Kita lanjut pada materi kita, yaitu teks negosiasi ya. Ada yang tahu tentang teks negosiasi? Saya, Bu. Apa? Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Iya, jadi teks negosiasi itu adalah negosiasi itu adalah kesepakatan bernegosiasi untuk mencari kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Di sini juga, kalau di sini ada juga saya tuliskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu persetujuan menawar di antara dua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kalau misalnya secara umum yang biasa dilakukan di masyarakat kita ini adalah dalam hal jual beli, bernegosiasi dalam hal jual beli. Dan tujuan teks negosiasi adalah yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Kemudian, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Kemudian, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Sampai di situ ada yang pertanyaan? Ya, Bu. Apa? Tadi kan Ibu bilang tujuan negosiasi dalam hal bisnis yaitu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi. Terus apa yang dimaksud dengan kesamaan persepsi, Bu? Ya, kesamaan persepsi itu adalah kesamaan yang tujuannya itu sama, tujuan kita itu sama dengan misalnya kita ingin berjual beli ikan. Nah, jadi dalam hal jual beli persepsi kita sama dengan penjual dan pembeli, tidak ingin saling dirugikan, tidak ada yang saling dirugikan. Penjual tidak rugi dan pembeli pun tidak rugi. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, selanjutnya masuk kita ke ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua mengarah pada tujuan praktis, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, yang terakhir merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Kemudian ini kaidah kebahasaan struktur teks negosiasi, yaitu menggunakan bahasa yang santun. Jadi kalau kita dalam bernegosiasi, bahasa kita itu harus santun. Terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. Berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan. Jadi kita itu tidak ada yang dirugikan dua belah pihak, si penjual dan si pembeli tidak rugi, sama-sama beruntung. Bersifat memerintah dan memilih perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat disertai fakta, meminta alasan dari pihak mitra negosiasi, yang terakhir jangan mengelak argumen. Jadi kita lanjut kepada ini, struktur kompleks teks negosiasi. Apa saja strukturnya? Itu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Ada yang tahu apa itu orientasi? Kalimat pembuka, Bu. Ya, jadi orientasi itu kalimat pembuka yang biasanya salam, kalimat salam. Itu biasanya orientasi. Permintaan.
Permintaan itu adalah dalam suatu barang atau jasa. Misalnya kita ingin membeli baju, jadi kita pergi ke penjual baju, kita meminta baju yang mana yang kita inginkan. Pemenuhan itu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Jika misalnya kita ingin ke penjual baju meminta baju yang ingin kita inginkan, jika ada maka jika misalnya baju itu ada di situ, maka itu terjadilah pemenuhan, sudah dipenuhi, dan timbullah ini penawaran. Misalnya di situ harganya 70, ditawarnya menjadi 50. Disitulah penawaran. Dan persetujuan, kalau kedua belah pihak sudah sama-sama setuju, pembeli sudah setuju dan penjual juga sudah setuju. Pembelian, jadi pembelian itu jika tadi sama-sama sudah setuju, terjadilah di situ pembelian. Dan penutup, biasanya kalimat penutup itu adalah ucapan terima kasih. Itulah struktur teks negosiasi. Dan saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya, buatlah contoh teks negosiasi. Dikumpulkan sekarang ya. Kalau tidak, sudah mengerti tentang teks negosiasi? Contoh teks negosiasi bagaimana ya Bu? Ya, contoh teks negosiasi itu bukan hanya dalam hal jual beli, dalam hal bisnis, bisa juga dalam hal permintaan kita kepada orang tua. Dan di sini inilah yang sudah saya tuliskan. Ini percakapan antara anak dan bapak yang bernegosiasi. Yang anak itu menginginkan sekolah di SMA setelah lulus SMP, tapi si bapak menginginkan di SMK. Jadi mereka melakukan negosiasi dan akhirnya anak ini setuju supaya dia sekolah di SMK. Jadi itulah teks negosiasi. Karena waktunya sudah habis, jadi tugasnya di rumah saja ya, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya itu coba ditulis dulu. Buatlah 5 contoh teks negosiasi dengan hal yang berbeda ya. Ya Bu. Ya, itu saja. Jadi untuk kesimpulan kita pada pelajaran minggu ini, yaitu mengenai teks negosiasi itu, teks negosiasi adalah tes yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara dua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Tujuan teks negosiasi mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, mencapai penyelesaian atau jalan keluar, mencapai kondisi saling menguntungkan. Ada juga ciri-ciri teks negosiasi: menghasilkan kesepakatan, mengarah pada persetujuan, memperoleh besar kepentingan, merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Dan yang terakhir, struktur teks negosiasi: orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah paham? Ya Bu. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan dibaca doanya.